Hai guys, kembali lagi ke channel aku. Apa kabar semuanya? Terima kasih buat yang udah nonton video-video sebelumnya, terus yang udah subscribe, yang udah komen. Thank you, it means a lot to me. It helps my channel grow gitu ya teman-teman ya. Nah, kemarin tuh sempet sekian lama aku nggak upload video gitu kan, kayak nggak ada hasrat. What are you doing? Kayak gak ada hasrat untuk bikin video karena kayak I lost my passion on bags gitu ya. Maksudnya kayak lihat tas-tas tuh kayak udah biasa gitu, kayak maksudnya kayak nggak ada yang klik pengen beli gitu kan. Ignore her ya, ignore him. Jadi kayak nggak ada yang bikin klik pengen beli gitu kan. Terus someday aku kan beli tuh tas vintage gitu ya, vintage LV si multi pochette namanya kan, yang bukan multi pochette tapi pochette aksesoris yang itu tuh tas tahun 1999 gitu. Bayangkan ya, itu udah berapa puluh tahun gitu kan. Dan di situ I fell in love gitu loh teman-teman. Jadi kayak maksudnya kalau yang kan sebelumnya udah pernah beli LV yang baru kan, yang SPD20, tapi itu rasanya tuh biasa aja gitu loh kak. Jadi maksudnya kayak pengen beli lagi. Maksudnya kayak bagus sih, terus kayak excited gitu kan pas datang, terus unboxing dipakai gitu. Tapi rasanya tuh kayak ya udah gitu aja gitu kan. Terus begitu kemarin itu I try to go into the vintage realm gitu ya, ke dunia pervintagean. I found my passion again gitu. Jadi kayak maksudnya tuh I admire tasnya tuh udah umur 20 tahun gitu ya, tapi kayak masih sebagus itu dan masih punya value, masih punya nilai jual gitu loh, resale value-nya masih ada gitu kan. Karena honestly untuk tas-tas yang Coach atau Tory Burch gitu yang sebelumnya ya, yang aku punya masih bisa sih dijual lagi, resale value-nya juga masih ada, tapi tuh kayak belum stand the test of time gitu loh. Jadi mungkin paling baru 2 tahun, 3 tahun udah gitu kan. Sedangkan kalau LV ini kan udah merek dari sekian puluh tahun yang lalu gitu ya. Maksudnya tasnya pun juga klasiknya tuh bukan klasik yang baru sekian tahun gitu ya, yang modelnya baru keluar terus gitu kan. Tapi kayak misalnya Speedy itu sama Pochette Accessoires tuh adalah produk-produk yang udah stand the test of time gitu loh teman-teman. Dan ternyata kondisinya tuh masih bagus gitu, sangat masih layak pakai gitu, for the fractions of the price gitu, yang baru gitu ya temen-temen ya. Jadi kayak I found the new joy, the new passion gitu ya tentang tas gitu. Nah begitu juga dengan hari ini, kita mau bikin video review si LV Nano Speedy ya, yang nano ini size nano. Jadi Speedy itu kan comes in different sizes gitu ya. Ini yang paling kecil nano, kemudian ada 20, 25, 30 and so on gitu kan. Nah, aku udah punya yang 20. Terus kemarin iseng-iseng scroll Instagram nemu ini dan saat best deal gitulah pokoknya ya. Terus I take the bullet gitu, check out dengan segala kondisinya yang aku ceritain di pas unboxing tadi, aku video udah bikin. Nah, mestinya sih ini oke lah ya, bagus gitu dan sangat worth it gitu. Kalau dilihat dari tagnya ini buatan di tahun 2016 teman-teman, dengan kondisi yang masih sangat bagus menurutku. 8 tahun, berarti kan kalau dari 2016 berarti udah 8 tahun ya, bahkan lebih tua dari Vela ini tasnya ya. Vela baru 7 tahun, jadi ini udah 8 tahun sehingga ini masih sangat oke. Jadi kalau dilihat pasti akan ada wear and tear, namanya juga pre-love tas gitu ya. Jadi pasti akan ada wear and tear. Tapi kalau kita cek nih kondisi tasnya, kondisi kanvasnya tuh masih sangat bagus gitu loh. Jadi kalau di LV itu punya kebijakan, setahu aku ya, from what I learned gitu. Jadi kalau misalnya tas LV sepanjang kanvasnya ini belum rusak, mereka tuh akan terima kalau kamu mau repair, tapi bayar ya, bukan gratis. Jadi tapi mereka mau terima untuk repair si kulitnya, atau misalnya kayak hardware-nya, zippernya gitu-gitu, dia mau repair as long as si kanvasnya ini nggak rusak gitu loh maksudnya. Dan jadi sangat penting untuk ngecek ketika teman-teman beli pre-love tas itu kanvasnya masih oke apa enggak. Tasnya lebih tua. A bit historic of the bag. Nah, kalau kita masuk ke detail tasnya sendiri, ini adalah Nano Speedy. Nano Speedy ini sendiri ada versi terbarunya yang keluar Cavalier's itu gitu ya. Bedanya di strapnya ini dia detachable sama adjustable. Kemudian juga tabnya sendiri lebih gede, sininya juga lebih gede, sehingga tabnya di sini, tab kulitnya ini motong si ini print LV-nya, jadi kepotong gitu kan. Terus secara overall size-nya tuh lebih kecil segini gitu.
yang Nano Speedy yang lama, yang versi yang baru itu. Sedangkan ini adalah versi yang lama teman-teman. Jadi ini adalah versi yang lama yang dia nggak adjustable dan dia nggak detachable. Tapi untuk aku yang tinggi 160 ini masih sangat cukup, masih sangat pas kalau dibuat crossbody. Tapi kalau buat apa namanya shoulder itu sih menurutku kepanjangan ya, dan menurutku tas segini tuh paling cocok adalah untuk crossbody gitu loh. Ini memang kecil banget ya teman-teman ya. Nah sekarang kita masuk ke fitur tasnya sendiri. Nah ini tampak dari depan belakang sebenarnya sama, cuman kalau teman-teman bisa lihat ini kan LV-nya madepnya ke atas gitu ya, ini ke atas, sedangkan di sini madepnya ke bawah, facing madep ya, ngadepnya ke atas dan ke bawah. Itu karena dia ini terbuat dari satu lembaran kanvas utuh dari sini ke sini, sehingga yang satu ngadep ke atas, satu ngadep ke bawah gitu teman-teman ya. Terus di metalnya ini ada engrave LV, dan LV-nya ini semuanya tegak berdiri ya, bukan yang muternya tuh nggak pas gitu. Terus dia posisinya dia ada di dalam si tabnya ini. Ada seri yang dia nih tabnya tuh di buttonnya ini di luar gitu. Ada. Tapi saya lupa ada itu yang mana ya. Tapi ada yang kayak gitu. Terus dia ada top handle-nya kayak gini. Dia bisa naik turun top handle-nya. Terus dia punya strap ini non detachable, non adjustable. Terus di openingnya zipper. Nah kayak gini aja. Nah seri yang baru ininya agak turun, ujung dari si resletingnya ini dia lebih turun ke samping, ini juga turun ke samping, sehingga otomatis bukaannya itu lebih bagus ya, maksudnya lebih lebar, lebih enak untuk ngambil barang. Itu adalah poin plus dari yang seri terbaru gitu ya. Nah kalau yang seri lama dia masih dari ujung sini sama kayak si Speedy yang seri 25, 30 gitu-gitu ya teman-teman ya. Nah kemudian dia itu made in France ya teman-teman di sini. Terus di dalam ini dia juga ada grommetnya lagi, sambungan dari yang di luar. Ini ada date code-nya di belakangnya tag ini. Kemudian kalau ngomong soal zippernya ini masih mulus banget. Kemudian untuk 2016 menurutku sih masih termasuk kinclong ya, dan nanti aku bisa untuk polish lagi pakai braso dan pasti akan jadi makin kinclong. Nah ini muat nggak nih di tangan? Nah ini muat ya teman-teman, jadi kalau mau buat handheld itu juga bisa. So cute, this is so cute, darn cute tuh kayak gitu. Terus ini dia ada leather pipingnya. Ini semua sih fasetnya udah mateng ya, dan untuk 2016 sih ini matang banget termasuknya. Mungkin dia sering dipakai dari owner sebelumnya, tapi termasuknya ini bersih sih menurut fasetanya, nggak terlalu banyak watermark. Terus dia kayak gini, piping jelasin lama gini ya, ini aja nih muter-muter ya, maklum mama amatir. Terus kalau kita ngomong size ya, coba ya kita ukur size nya. Aku udah siapin ini meteran ya, meterannya yang nomor 1 udah buluk guys, udah dari tahun berapa guys. Dia lebarnya itu adalah pinggir ke pinggir itu 15,5 ya, 16 lah, 16 cm. Kemudian tingginya kurang lebih 13 lah. Kemudian lebarnya itu ya brodol. Lebarnya paling bawah itu adalah 10 cm. Itu paling lebar ya teman-teman ya. Mama punya subscribe. Yang di atas Mama punya subscribe. punya dong. Serat ini 6 cm. Yang atas, yang bawah 10 ya. Itu untuk dimensinya. Kalau tangannya ini handle dropnya adalah kurang lebih 7 cm, 8 cm. Itu 7 cm kan? 7 cm. Terus kalau long strap dropnya itu bentar ya guys ya. Ini berapa nih? 57 ya, 57. Jadi kalian bisa ada gambaran, sesuaikan sama tinggi badan sama bentuk badan, kira-kira akan jatuhnya seberapa. Kalau di aku tuh pinggang turun lagi ke bawah sedikit, tapi menurutku tuh sangat pas. Itu teman-teman untuk fitur dari tasnya sendiri. Ini literally sangat kecil dan sangat imut dan sangat lucu, dan aku gak nyangka selucu ini gitu ya ternyata. Pas lihat review di YouTube tuh kayak emang sebagus itu gitu ya, dan ternyata emang imut banget sih pas dipakai ya. Tadi aku udah cobain. Ternyata mama suka barang yang imut juga. Iya,
Nah sekarang kita mau coba what fits inside ya. What fits inside ini kecil-kecil cabai rawit, jadi walaupun dia kecil tapi sangat muat banyak hal. Ini contoh tadi Pro Max itu muat tapi memang agak effort gitu ya, jadi maksudnya di angle ke samping terus didorong masuk, jadi masuk Pro Max gitu ya. Ini kan case nya, jadi sebetulnya kalau yang dia handphone aslinya tanpa case pasti lebih mudah gitu ya. Dan ini kalau yang berapa ya ini, A52 apa ya. Nah ini juga muat, apalagi lebih kecil jadi pasti muat. Terus nah sekarang aku mau cek nih kira-kira mau apa aja gitu ya. Ini kebetulan kemarin aku lagi pakai pouchnya MCM sama aksesuar itu punya aku. Anggap aja kita masukin HP-nya ya, masukin HP. HP-nya lagi dipakai buat ngerekam guys soalnya. Terus kita masukin dompet. Sekarang aku pakai Chanel wallet. Harusnya ini LV juga gitu loh, Mah. Belum punya mama, nanti kalau punya mau beli lagi. Nah, dompet masuk. Terus lipstick. Ternyata mama juga masukin lipstick. Apa ini? AirPod. AirPod itu apa? Yang Nah, itu buat di tadi. telinga itu kan? Kaca. Cushion masuk gak ya? Nah, cushion masuk. Nah, biasanya sih cuma ini doang nih kalau pergi. Kalau kita pakai tas kecil, pasti intentionnya nggak bawa banyak barang ya. Maksudnya kayak mukena misalnya yang nggak mungkin masuk, apalagi botol air. Jadi udah expect-nya udah tahu lah ya kalau misalnya tas gini tuh bawa barang bawaannya pasti kan nggak akan banyak. Jadi cuma itu aja. Nah kalau aku sih prefer ya, rencana aku kenapa aku beli ini walaupun sebetulnya kan mepet gitu ya kalau mau keluarin masukin barang si handphone ini. Rencananya HP-nya tuh akan aku pegang aja, nggak aku masukin gitu. Karena kan effort ya ngeluarinnya walaupun dia masuk. Tapi kalau misalnya ini akan aku bawa aja, aku pegang aja, nggak aku masukin. Kadang aku juga bawa token ya, aku masukin token sini masuk. Terus ada nih kuas apa namanya, blush on tuh masuk juga. Masih sih potnya masuknya banyak, pokoknya potnya banyak, ini masih banyak space kosong tuh ya. HP-nya sih kalau aku prefer rekomen HP-nya dipegang aja biar gampang keluar masuk gitu ya. Itu teman-teman apa namanya reviewnya. Kira-kira kalau nanti ada yang kelewatan, please komen aja di komen di video, nanti pasti akan aku jawab gitu ya teman-teman ya. Terus if you apa ya, segitu dulu untuk reviewnya teman-teman. Cukup ya. Enggak, mama lupa mau ngomong apa. Guys, segitu aja video dari kami. Itu jangan lupa di like, comment, subscribe, dan loncengnya juga dipencet ya guys, supaya kalau kami upload video baru kalian dapat notifikasinya. Oke, bye bye.